aja nih. Udah, Ria cepetan yuk. Kak Cinta gimana nih perasaannya, kan Kak Cinta udah sering banget jadi duta ya? Yes. Di duta work for ini. Iya. Memang bener, aku cukup sering jadi duta. Salah satunya mungkin kemarin duta kekerasan kepada perempuan dan anak. Sekarang jadi duta World Water Forum. Sebenarnya walaupun mungkin secara tidak langsung dua subjek tersebut mungkin terlihat seperti nggak ada sangkut pautnya, sebenarnya World Water Forum ini sangat penting untuk masa depan manusia ya, nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena sumber air kita sudah sangat terkontaminasi sehingga berdampak terhadap kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Dan tentunya kalau kualitas hidup manusia menurun, produktivitas kita pun akan menurun. Begitu juga dengan kesehatan mental kita. Jadi sebenarnya semuanya ada sangkut pautnya dengan satu sama lain. Oleh karena itu, jika aku diminta menjadi duta suatu isu yang aku anggap penting bagi kebahagiaan, kesejahteraan, semua tentunya kalau aku mampu, aku pasti akan terima. Dan World Water Forum ini yang ke-10 tentunya ajang yang sangat spesial karena pertama, seperti sudah di-mention tadi, Indonesia menjadi tuan rumahnya. Kedua, akan dihadiri oleh representatif dari kira-kira 172 negara dan juga akan dihadiri oleh pemimpin dunia, berbagai pemimpin dunia. Jadi ini adalah waktunya kita, Indonesia, menunjukkan bahwa kita sangat serius menangani isu krisis air ini dan juga bahwa kita tidak hanya memiliki plan yang konkret tapi juga akan mengambil aksi-aksi yang bisa mudah-mudahan benar-benar berkontribusi untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah yang kita miliki gitu. Tapi dapat kesempatan apa sih Cinta, mungkin setiap menjadi duta itu dapat pengalaman apa dan kesempatan apa? Setiap jadi duta mungkin challenge-nya bagi aku adalah bagaimana mengekspresikan isu-isu penting dengan cara yang bisa dimengerti oleh banyak orang ya. Apalagi ini isu kompleks yang mungkin karena orang kurang mengerti, kepeduliannya pun masih minim. Jadi sebenarnya task-nya buat aku cukup besar karena bagaimana aku bisa menyebarkan awareness bagi orang-orang awam dengan cara yang simple tapi at the same time tetap membuat mereka mengerti values yang harus mereka miliki untuk bisa kedepannya menjadi penduduk yang lebih baik dan lebih peka akan masalah-masalah yang ada, terutama masalah lingkungan. Nggak nyampe 100 hari ke depan nih ya, apa yang sudah dilakukan dan yang akan terus ditekankan namanya ini? Tadi sudah dikatakan sebenarnya Indonesia sudah plan untuk World Water Forum ini sejak tahun 2002. Walaupun planningnya sudah sejak lama, pemilihan ambassador-nya yaitu aku, communications ambassador-nya baru belum lama ini. Jadi sekarang berhubung World Water Forum-nya akan dilaksanakan bulan Mei, kita ada lagi dalam tahap briefing apa aja yang harus aku ketahui dari segi fakta dan apa yang kita mau sampaikan ke masyarakat supaya nanti semua message yang ada tersampaikan. Jadi ini masih bisa dibilang dalam tahap pengenalan. Oleh karena itu di acara ngabuburit hari ini sebenarnya ini acara yang sangat relax ya, bukan acara yang terlalu formal karena selain mengintroduce aku sebagai ambassador, ini juga cara aku mengamati bagaimana sih kesadaran masyarakat yang ada di luar tentang permasalahan yang kita punya tentang terkait air. Dan seperti kita lihat, walaupun mereka hadir di sini dan aku senang melihat mereka, mungkin wawasan mereka terkait isu ini masih perlu dikembangkan lagi. Jadi mereka menjadi benchmark, apa nih yang harus kita lakukan ke depannya supaya orang-orang lebih peduli dan juga mengambil aksi-aksi kecil di keseharian mereka yang bisa berkontribusi untuk menangani masalah ini. Gitu. Kalau mau nanya yang hal-hal lain juga boleh. Silakan. Ini since ini belum buka puasa. Jam berapa sih ini? Cinta udah ini. Oh iya, masih ada waktu 10 menit. Lewat 15 hari puasa, sekali lagi lebaran kayak bulan ini masih aktif kerja seperti apa sih Cinta sehari-hari memang buat puasa tetap kerja ya? Aku percaya bahwa walaupun sedang bulan Ramadan dan banyak orang berpuasa, bukan berarti kita tiba-tiba memilih untuk mager di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Malahan challenge terbesarnya adalah bagaimana kita tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik tanpa
penuh emosi, tanpa cepat marah, tanpa kehilangan fokus, tapi at the same time juga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Jadi buat aku malahan lebih sibuknya keseharian aku lebih baik karena jadi nggak kerasa waktu cepat berlalu. Jadi malahan aku nggak mau sampai ada waktu luang karena lebih banyak bekerja, semakin nggak kerasa laparnya dan hausnya, dan bulan puasa jadi berlalu lebih cepat dan ibadah puasanya pun jadi lebih mudah karena kalau kita harus fokus dengan pekerjaan kita jadi nggak mikirin emosi, masalah, dan kelaparan, kehausan kita dan lain sebagainya. So I love working during Ramadan. Sendiri akan merayakan Idul Fitri di mana sih, dan tradisi Idul Fitri ini keluarga besar seorang Cinta Laura tuh seperti apa sih? Waktu aku masih tinggal di luar negeri, biasanya kalau bulan Idul Fitri, kalau itu tidak berkonflik dengan sekolah dan lain sebagainya, kita biasanya datang ke Indonesia dan ke daerah Bandung. Karena dulu nenek aku dari mama aku tinggalnya di Bandung. Sampai aku pindah ke Indonesia waktu belasan dulu umurnya, biasanya kalau Idul Fitri, tradisi kita adalah datang ke rumah nenek aku yang di Bandung, dan aku punya 5 saudara lain, jadi anak tante-tante aku, anak kakak-kakak dan adik mama aku, kita gabung bareng malam-malam main kembang api. Kalau hari Idul Fitrinya biasanya pagi harinya tentunya sholat Id, terus setelah itu ada masakan lebaran. Tapi seperti biasa karena aku beda sendiri, kadang-kadang aku pilih-pilih makanannya mau apa, karena mungkin teman-teman tahu aku kurang suka makanan bersantan, tapi walaupun begitu aku tetap suka ketupat, tetap suka ya pernak-pernik lain lah di hari Idul Fitri, makanan-makanan yang ada. Tapi berhubung belum lama ini sebelum pandemi nenek aku tinggal, dan juga sekarang mama papa aku sejak tahun 2012 sudah tinggal di Bali, jadi sekarang keluarga kita sangat split gitu. Jadi udah bisa dibilang beberapa tahun terakhir biasanya kalau Idul Fitri aku ke Bali, dan karena hanya ada aku, papa aku, dan mama aku, kita nggak melakukan apapun yang terlalu terlalu gimana sih, benar-benar sholat Id aja. Setelah itu kita cari restoran yang nyaman untuk kita makan bareng sebagai keluarga, and that's it. Karena yang kita cari sebenarnya hanya quality time sama keluarga aja lah. Jadi kita nggak terlalu pentingin makanan lebarannya ada apa enggak, vibe lebarannya ada atau enggak. Kita bersyukur bahwa kita memiliki satu sama lain, jadi kita enjoy family quality time aja. Tapi Cinta sendiri ada ngambil libur untuk pekerjaan nggak sih, dan start mulai bekerja lagi kapan? Berhubung aku punya creative hub kantor di Jakarta Selatan, mungkin teman-teman media pernah kesana, Rumah Skala Semesta. Kita ngikutin arahan pemerintah aja sih. Jadi kan yang pasti 2 hari Idul Fitri harus libur, dan di luar itu cuti bersama. Jadi kalau di kantor aku mungkin sama seperti kantor-kantor lain, kira-kira 1 minggu lah liburnya untuk Idul Fitri. Itu bisa dimanfaatkan untuk quality time ya, karena kan Cinta kegiatannya sehari-hari sangat padat ya. Mungkin ini sebagai obat juga ya untuk orang tua bisa bonding. Definitely. Jadi sebenarnya aku cukup excited tentang Idul Fitri tahun ini karena aku rasa liburnya kok kerasa lebih lama daripada biasanya. Jadi mungkin aku berpikir 3 hari sebelum Idul Fitri mungkin aku akan mengambil waktu buat diri aku sendiri dulu, benar-benar menikmati alam dan menenangkan pikiran dan hati, karena aku percaya kalau emosi kita, kondisi mental kita, dan lingkungan kita itu dalam kondisi yang positif dan baik, itu juga akan memberikan banyak blessings ke depannya dalam hidup kita, mau itu di kehidupan profesional kita maupun pribadi kita. Jadi baru setelah itu aku akan gabung sama orang tua aku, terus setelah Idul Fitri mungkin stay 2 hari ketemu teman-teman di Bali. Setelah itu baru pulang ke Jakarta dan siap untuk World Water Forum, siap untuk syuting sebuah series yang akan mulai di bulan Mei. Dan juga sama seperti tahun lalu, tahun ini aku akan pergi ke Prancis untuk menghadiri Cannes Film Festival. Jadi mungkin teman-teman ingat tahun lalu aku ke Cannes Film Festival, tahun ini akan aku lakukan lagi karena aku spokesperson sebuah brand kecantikan. Jadi bersama spokespersons dari negara-negara lain, lagi-lagi aku akan hadir di satu red carpet bersama mereka. Dan ya pokoknya tahun ini banyak acara ke luar negeri. Tapi di luar itu, yang tadinya tahun 2023 kemarin aku sempat break dari syuting film, syuting series, tahun ini aku akan balik ke depan layar kaca. So gimana ya, aku rasa semakin kita dewasa, waktu itu semakin cepat berlalu.
And it's so annoying karena tiba-tiba loh aku udah ulang tahun lagi ya, padahal aku nggak mau cepet-cepet ulang tahun gitu. Menolak tua ya. Aku nggak percaya tua, aku percaya kita leveling up. Jadi selama kita merawat diri kita sendiri, kita akan selalu kelihatan fresh dan cantik dan lain sebagainya. Umur hanyalah angka di sebuah kertas, tapi intinya aku setiap hari menghadapi hari-hari aku dengan berusaha untuk menikmati aja proses yang harus aku jalani agar bisa nyampe titik yang aku inginkan. Karena sesuatu hal yang kita semua harus ingat, walaupun kadang-kadang nonton YouTube, nonton TV, kita ngerasa orang tuh sukses secara instan. Aku percaya kesuksesan yang sustainable, yang tahan lama, itu butuh proses dan juga proses dan journey yang cukup sulit. Dan kebahagiaan, kesuksesan semua butuh effort dan kerja keras untuk bisa diraih.